Wulandari. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang azas-azas dan ruang lingkup antropologi. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang azas-azas dan ruang lingkup antropologi. Antropologi merupakan cabang ilmu yang usia perkembangannya relatif lebih mudah dari cabang ilmu lainnya. Ilmu ini sebenarnya mulai berkembang bersamaan dengan abad pelayaran dunia. Menurut Haviland, sebelum akhir abad ke-18, masyarakat Eropa selalu menganggap orang-orang berkebudayaan itu berbeda-beda. Yang tidak memiliki nilai budaya Eropa adalah orang-orang biadab atau berperilaku barbar. Selanjutnya A. Fase-fase perkembangan ilmu antropologi. A. Fase pertama, sebelum 1800. Pada fase ini, suku-suku bangsa di muka bumi mulai mendapat pengaruh dari negara-negara Eropa Barat. Terbitlah beberapa buku, kisah perjalanan, laporan, dan lainnya yang ditulis oleh musafir, pelaut, dan menteri-menteri agama lainnya. Isi buku tersebut tentang deskripsi, adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisik. Dari berbagai tulisan tersebut, timbullah beberapa perbedaan yang mencolok dari keadaan di Eropa Barat yang menimbulkan beberapa anggapan, antara lain: yang pertama, selain orang yang berada di benua Eropa bukanlah manusia sesungguhnya, melainkan keturunan iblis, sehingga muncullah istilah primitif. Yang kedua, masyarakat primitif adalah masyarakat yang masih murni, yang belum mengenal kejahatan. Yang ketiga, keanehan yang terdapat di masyarakat primitif dapat dipertontonkan di masyarakat Eropa. Pada abad ke-19, ilmuwan Eropa terhadap masyarakat primitif semakin besar dan ada upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan etnografi yang ada menjadi satu. Baiklah, selanjutnya yang B, fase kedua, pertengahan abad ke-19. Pada fase ini, terbitlah karangan-karangan yang menyatakan masyarakat dan kebudayaan telah berevolusi secara sangat lambat selama beberapa tahun, mulai dari tingkat rendah, tingkat antara, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Bentuk pada tingkat tinggi seperti bentuk masyarakat dan kebudayaan Eropa pada masa waktu itu. Selain masyarakat Eropa Barat, semuanya disebut masyarakat primitif. Tahun 1060 terdapat kerangan yang mengklarifikasikan bahan-bahan mengenai kebudayaan di dunia dalam berbagai tingkat, dan lahirlah yang namanya antropologi. Setelah itu lahirlah karangan-karangan hasil penelitian tentang penyebaran kebudayaan bangsa-bangsa yang dianggap sebagai sisa-sisa manusia kuno. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Afrianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Afrianto dari kelompok 1. Di sini saya mau melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu fase ketiga awal abad ke-20. Di dalam antropologi, ilmu ini mempelajari masyarakat dan budaya, yaitu sangat penting bagi bangsa-bangsa Eropa untuk menghadapi bangsa-bangsa yang dijajahnya. Dengan antropologi diketahui masyarakat dan budaya itu belum mengetahui masyarakat yang kompleks. Jadi masyarakat bangsa-bangsa Eropa itu harus mengetahui pengertian tentang masyarakat yang kompleks. Jadi di fase ini antropologi menjadi ilmu yang sangat praktis, yaitu bertujuan untuk mempelajari masyarakat dan budaya bagi bangsa Eropa, itu gunanya untuk mengetahui pengertian dari masyarakat yang kompleks. Lanjut di fase keempat, sudah kira-kira abad ke-1930, di mana penelitian antropologi ini sudah mengetahui suku-suku primitif, melainkan telah beralih kepada penduduk pedesaan yang umumnya telah mengenali fisiknya, masyarakatnya maupun kebudayaannya, termasuk masyarakat pedesaan Eropa dan Amerika Serikat. Antropologi dalam pengembangan yaitu mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama yaitu tujuan akademis dan yang kedua tujuan praktis. Dalam tujuan akademis yaitu bertujuan untuk mengetahui pengertian
tentang makhluk manusia yang umumnya untuk mempelajari masyarakatnya dan kebudayaannya. Sedangkan tujuan praktis yaitu mempelajari manusia yang beragam, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa guna membangun bangsa tersebut. Jadi di fase kedua sampai keempat ini merupakan kelanjutan dari mana antropologi semakin berkembang untuk mengetahui teori-teori tersebut. Namun di fase kedua pada abad ke-19 pada waktu itu memiliki masalah, yaitu munculnya karangan yang menyusun bahan etnografi berdasarkan cara pikir evolusi masyarakat. Dengan ini orang Eropa tersebut yang primitif itu dianggap sebagai contoh kebudayaan yang rendah. Pada abad 20 di mana bangsa Eropa berhasil menjajah di bagian luar Eropa, sehingga bangsa Eropa ini menjadi sangat penting mempelajari bangsa-bangsa yang di luar Eropa. Itu pada umumnya masih merupakan masyarakat yang belum kompleks seperti masyarakat bangsa Eropa. Kemudian di fase keempat, ilmu antropologi ini sudah berkembang sangat luas, baik pertahanannya dari pengetahuan yang sangat teliti tersebut mampu mengetahui ketajaman dari metode-metode ilmiah, namun memiliki dampak dua hal, yaitu timbulnya antipati kolonialisme dari Perang Dunia Kedua, dan itu yang pertama, dan yang kedua itu punahnya manusia primitif. Setelah Perang Dunia Kedua itu banyak primitif yang sudah punah, orang-orang primitif yang sudah punah, sehingga di fase ini sudah tidak ada lagi manusia yang primitif. Dan di fase kelima itu sudah menunjukkan tahapan-tahapan baru yang menunjukkan pengembangan dari antropologi sejak tahun 1970-an. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu antropologi masa kini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Flora Safa Amelia, saya dari kelompok 1. Antropologi masa kini. Perkembangan antropologi sesuai dengan fase-fase perkembangannya, yang memiliki tujuan dan lingkupnya sendiri. Setengah abad lamanya, antropologi ini masih menjadi perdebatan di mana-mana, termasuk di negara Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara maju lainnya. Ilmu bagian dari antropologi adalah dia yang menyelidiki tentang bagian dari antropologi itu, seperti dari masalah sejarah asal dan perkembangan serta masalah asas-asas. Pun bagian antropologi adalah paleoantropologi yang memiliki asal-usul evolusi manusia. Yang kedua, etnolinguistik yang berkaitan erat dengan antropologi. Ya, sedangkan yang ketiga adalah etnologi yang mempelajari asas-asas manusia. Sedangkan hubungan antara antropologi sosial atau budaya dengan sosiologi adalah tentang bagaimana manusia itu berbudaya atau bersosial, dan sosiologi yang awalnya bagian dari filsafat sosial. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rifka Jamatadila. Di sini saya akan membahas materi tentang hubungan antara antropologi dan ilmu-ilmu lainnya. Adapun itu, ilmu anatomi, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu arkeologi. Metode selanjutnya yaitu metode ilmiah dan antropologi budaya atau sosial dan sosiologi. Metode yang digunakan dalam antropologi budaya adalah metode ilmiah dan metode pengumpulan fakta. Tujuannya untuk mencapai pengetahuan ilmiah tentang kejadian dan gejala masyarakat serta kebudayaannya. Materi selanjutnya yaitu tenaga ahli lembaga majalah,
dan prasarana antropologi. Contoh tenaga ahli: A. Bastian, dokter kapal asal Jerman yang mengunjungi berbagai benua pada awal abad ke-19. Yang kedua, J.F. Lavitau, pendeta Katolik Prancis dan penulis buku Etnografi Klasik 1724 tentang kebudayaannya suku India. Demikian tugas video pembelajaran dari kelompok 1. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.